Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Julia Wilhelmina dalam program Sapa Kaltim. Hari ini materi kita sedikit santai soal bagaimana salah satu media informasi berkembang pesat di Kalimantan Timur. Perkembangan yang sangat pesat ini muncul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga merestui perkembangan ini dengan memunculkan salah satu undang-undang nomor 11 tahun 2020. Sebelum kita masuk lebih lanjut nih, kita sapa dulu narasumber saya yang ada hari ini. Pak Bawon Kuatno, selamat pagi. Pak Ali Yamin, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Juju. Sehat Mbak Juju? Mbak Juju, Apa selamat kabar, pagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Nah Pak, kita bicara soal digital terestrial nih Pak di Kalimantan Timur. Saya dengar ada kabar gembira nih Pak di Kalimantan Timur ya, soal kita sudah bisa menikmati layanan TV digital terestrial. Ya benar sekali Mbak Juju, Kaltim saat ini dapat menikmati TV digital terestrial dan sudah cukup banyak channel yang bisa dinikmati. Tercatat oleh kami ada sejumlah 16 siaran TV digital yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Barangkali selama ini orang tahunya TV digital itu televisi internet, Mbak Juju. Kalau kita tanya ke masyarakat, apa itu TV digital? Wah, itu yang pakai kuota ya Pak, seperti itu. Nah, padahal bukan demikian ya, nanti Pak Ali bisa bantu jelaskan ya. TV digital ini TV biasa, cuma modulasi siarannya aja yang digital. Sehingga dapat juga diakses oleh TV yang kita. Nah, memang kebanyakan di Samarinda ataupun di wilayah Kaltim ini kan konturnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung ya. Jadi ketika mereka menikmati televisi terestrial yang saat ini berjalan atau analog, kemudian gambarnya kurang bagus, mereka beralih ke TV berbayar. Nah hari ini hadir TV digital dengan kualitas gambar yang sangat bersih, suara yang jernih, itu dapat dinikmati secara gratis, Mbak Juju ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali supaya masyarakat kita dapat menikmati siaran dengan kualitas terbaik dan mata semakin dimanjakan seperti itu. Iya sih benar Pak ya, informasi kalau kita mau cari informasi melalui televisi kan sekarang udah enak ya, berarti karena udah ada layanan terestrial ini. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut nih ke materi ini, tadi Bapak sempat menyinggung soal bedanya TV terestrial ini. Gimana nih Pak Ali? Bisa dijelasin sedikit bedanya? Mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham ini apa sih sebenarnya, atau mungkin benar kata Pak Bawon tadi, banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa oh ini tuh internet. Baik, baik terima kasih Mbak Juju. Memang benar terkait TV digital saat ini memang ada pergeseran perspektif di masyarakat. Sebenarnya bukan pergeseran, lebih tepatnya masih kurangnya tingkat kepahaman masyarakat terhadap pengetahuan apa sih TV digital dan apa sih TV analog. Benar tadi kata Pak Bawon, memang di perspektif masyarakat bahwa TV digital adalah TV internet. Sebenarnya bukan, yang lebih tepatnya adalah TV digital adalah perubahan sistem. Sistem itulah nantinya yang akan merubah kualitas gambar dan suara. Jadi tidak perlu pakai internet pun bisa kita menikmati TV digital melalui free, gratis. Kalaupun kita pakai TV lama di rumah yang jenisnya tabung, itu kita bisa tangkap siaran digital melalui perangkat STB namanya, set-top box. Nah ini yang akan dikonversi kualitas gambar dan suaranya menjadi kualitas HD. Nah, jadi tidak ada lagi TV atau siaran yang bintik-bintik. Jadi kita tidak ada nonton semut lagi, Mbak Juju. Jadi benar-benar kualitasnya pure HD. Seperti itu. Dan memang Indonesia sebenarnya proses peralihan dari analog ke digital ini, kalau tidak salah ingat, saya sejak 2015 itu sudah digaungkan bahwa pemerintah akan mendorong perubahan dari analog ke
digital. Bahkan Indonesia ini kita bilang sangat tertinggal. Sebagai informasi, di Prancis itu sejak 2011 sudah melakukan analog switch off. Artinya dia sudah mematikan TV analognya sejak 2011. Kemudian di United Kingdom itu 2012, dan terakhir di Amerika itu 2015 mereka sudah tidak lagi menggunakan TV analog. Jadi tidak ada lagi kualitas gambar dan suara yang tidak jernih. Itu makanya semboyannya seperti di background Pak Bawon itu bersih, canggih, dan jernih. Jadi siarannya bersih, kemudian teknologinya sudah canggih, dan kualitasnya jernih. Itu Mbak Juju sebagai gambaran sedikit terkait TV digital. Oh iya, jadi masyarakat udah pasti paham nih ya, udah bisa membedakan antara analog dan terestrial atau digital. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, soal bagaimana sih, apa sebenarnya alasan sampai pemerintah ini fokus untuk mendukung perkembangan TV terestrial ini. Sampai saya ada baca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya Pak, tentang Ya, benar. migrasi yang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 tahun ya. Benar. Jadi undang-undang, jadi undang-undang itu memang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, di pasal 60A itu memang disebutkan di poin, saya bacakan poin kedua. Jadi migrasi penyiaran TV digital dari teknologi analog ke teknologi digital itu akan dihentikan selambat-lambatnya 2 tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, atau lebih tepatnya 2 November 2022 itu pemerintah akan meng-switch off TV analog, saluran analog. Sebenarnya ada dua targetan dari pemerintah kenapa harus digitalisasi. Itu yang pertama untuk menyehatkan industri telekomunikasi dan penyiaran. Kemudian yang kedua optimalisasi sumber daya terbatas seperti frekuensi radio, spektrum frekuensi radio. Dua targetan itu yang menjadi hal penting yang ingin dicapai oleh pemerintah. Karena spektrum frekuensi radio TV analog itu sangat besar, sehingga dipakailah teknologi digital ini agar ada penghematan sumber daya di situ. Silakan Pak Waka ditambahkan. Ya, Mbak Juju, benar tadi yang disampaikan Pak Ali, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya adalah keharusan penyelenggaraan penyiaran untuk televisi itu berubah ke teknologi yang terbaru. Kalau selama ini kan penyiaran televisi menggunakan teknologi analog, ya, di undang-undang tersebut, kemudian mengharuskan penyelenggaraan penyiaran dengan teknologi terbaru atau digital. Dan selambat-lambatnya di 2022 bulan November tanggal 2 Indonesia harus sudah seluruhnya digital. Sebagai informasi tambahan Mbak Juju, bahwa di ASEAN Indonesia merupakan negara yang belum digital ya untuk terestrialnya. Hanya ada 2 negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste. Tetangga kita, Malaysia, itu 2020 sudah digital semua. Bahkan Brunei yang negara kecil itu 2017 sudah digital. Jadi kita memang sangat-sangat ketinggalan. Nah, untuk mencapai semuanya ini agar semua digital kan memang kita perlu kesiapan ya. Kalau dulu kita terseok-seok itu kesiapan terkendala karena satu, regulasinya belum ada. Memang pernah kementerian tadi sebagaimana Pak disampaikan Pak Ali tahun 2015 membuka peluang usaha digital. Udah di tender semua nih. Tapi waktu itu tidak lewat undang-undang ya. Kemudian dibatalkan di PT UN hingga kemudian harus menunggu undang-undang. Nah, saat ini Undang-Undang Cipta Kerja itu berkah bagi dunia penyiaran atau teknologi saat ini supaya kita tidak ketinggalan lagi seperti itu. Maka dari itu Indonesia menargetkan selambat-lambatnya 2 tahun setelah undangan itu kemudian akan kita totali atau secara keseluruhan melaksanakan penyiaran secara digital. Banyak hal nanti yang dapat dirasakan oleh masyarakat ya ketika digital, ya pastinya akan semakin beragam tayangan-tayangan di televisi kita. Dan saya tambahkan lagi terkait masalah digital tadi, bahwa
masyarakat tidak perlu khawatir atau tidak perlu menambah biaya lagi yang besar ya, karena cukup ditambahkan apa tadi Pak Ali, set-top box ya. Set-top box, Set-top benar. box, ya, bagi yang TV-nya masih TV lama, TV tabung, TV analog itu cukup nambah perangkat set-top box. Kalau harganya dapat dijangkau lah, kurang lebih sekitar 180 sampai 250 ribu rupiah, itu bisa dipakai selamanya Mbak Juju ya. Asal tidak rusak kemudian misalnya seperti itu. Ada cukup beli satu kali saja, kemudian dapat meningkatkan menangkap siaran digital ya selamanya, selama alat itu tidak rusak dan sebagainya seperti itu. Jadi ini suatu berkah yang sangat baik dengan diundangkannya Cipta Kerja pada sektor penyiaran, masyarakat dapat menikmati layanan dengan kualitas terbaik. Itu jadi bicara regulasi semua udah siap. Ya. Yang kedua infrastruktur, Mbak Juju, saya ingin tambahkan bahwa infrastruktur dalam hal penyelenggaraan penyiaran digital terestrial ini kan yang membedakan dengan teknologi sebelumnya adalah kalau dulu satu televisi itu satu frekuensi. Nah, sekarang satu frekuensi bisa digunakan oleh beberapa program siaran televisi. Nah, saya ambil contoh sederhana aja deh. Hari ini Kompas TV sudah digital. Ya, ini merupakan apresiasi kami untuk Kompas TV ya. Kami apresiasi pada dari KPID karena Kompas sudah bersiaran secara digital dan itu dapat dinikmati di seluruh wilayah Kaltim 1 yaitu Samarinda, Kukar dan juga Bontang. Kalau selama ini secara analog Kompas TV hanya bisa dinikmati di Tenggarong saja. Karena memang layanannya di sana, tapi dengan kemudian masuk di digital maka dapat dinikmati di seluruh wilayah layanan Kaltim 1. Nah, jadi secara infrastruktur saat ini sudah siap. Nah, kalau bicara kesiapan itu ada 3 hal. Satu, regulasi sudah clear dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian infrastruktur, pemerintah sudah telah menyiapkan saat ini yang sudah beroperasi 4 multiplexer atau multiplexing ya yang ada di Kaltim. Dan yang ketiga yang perlu disiapkan ini adalah masyarakat. Masyarakat ini yang kemudian jadi penting dari KPID untuk menyampaikan bahwa terkait layanan penyiaran ini kan jadi bagian KPID juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat di mana KPID merupakan representasi daripada perwujudan masyarakat. Kita ingin sepenuhnya memberikan informasi ini kepada masyarakat bahwa TV digital hadir itu adalah untuk masyarakat. Ya, kita tahu frekuensi publik itu adalah milik masyarakat. Nah, kita harus sampaikan secara benar bahwa dengan adanya teknologi baru ini akan semakin memudahkan dan akan semakin memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat terkait kualitas siaran yang selama ini mereka nikmati. Demikian Mbak Juju. Benar Pak, masyarakat memang sekarang saat-saat apalagi saat-saat masa pandemi seperti ini ya, hampir semua masyarakat itu melakukan pekerjaannya dalam rumah dan kebutuhan soal informasi pasti kita selalu kalau nggak lewat HP ya lewat televisi yang paling dekat dengan kita ya Pak. Benar. Ini tergantung. Betul. Terkait lagi dengan masalah kesiapan tadi nih Pak, saya sedikit tertarik soal bagaimana sih apa sih yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ini selain undang-undang yang mendukung nomor 11 tahun 2020 yang tadi Pak Bawon dan Pak Ali sampaikan. Selain itu apa aja sih Pak yang pemerintah berikan untuk mendukung kita masyarakat untuk menikmati informasi lebih bagus lagi? Oke, baik. Ya, sekali saya sampaikan, satu, regulasi sudah clear ya. Sudah clear bahwa saat ini Cipta Kerja sudah mengcover itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah infrastruktur. Nanti ditambahkan oleh Pak Ali ya. Kalau infrastruktur di Kaltim sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kominfo itu ada 6 penyelenggara multiplexing ya atau multiplexer ya. 1 TVRI, kedua adalah Trans 7, 3 adalah Metro TV, 4 SCTV, 2 lainnya belum aktif, yaitu grupnya MNC, Global TV dan juga TV One dari FIFA seperti itu. Nah, kalau berbicara sebaran TV analog yang ada di Kaltim, ya, sepengetahuan kami dalam catatan KPID itu ada 29 televisi analog, Mbak Juju ya, nanti di cross check oleh Pak Ali. Artinya kalau satu multiplexer itu dapat menampung 10 sampai dengan 15 dengan kualitas gambar standard definition, artinya 6 atau 4 multiplexer yang sudah beroperasi ini sudah sangat cukup untuk beroperasinya seluruh penyiaran digital di wilayah Kalimantan Timur.
Tinggal komitmen saja daripada para penyelenggara penyiaran televisi yang saat ini belum beralih untuk kemudian dapat bersegera. Terlebih Kaltim diagendakan Pak Ali kalau tidak salah kita di Juni 2021 ini ya untuk kemudian Samarinda, Kukar dan Bontang dan segera melaksanakan ASO seperti itu. Nah, jadi infrastruktur saya pikir sudah clear. Nah, masyarakat ini, masyarakat pemerintah juga tidak tinggal diam Mbak Juju ya. Masing-masing mereka yang mendapatkan multiplexer itu punya komitmen akan memberikan bantuan berupa set-top box, alat bantu penerimaan siaran tadi yang akan diberikan gratis kepada masyarakat. Nah, teknis pemberiannya ini Pak Ali yang tahu bagaimana Pak Ali untuk teknis pemberian. Siapa saja yang boleh menerima dan kemudian mendapat bantuan set-top box untuk mereka dapat menangkap siaran digital. Silakan Pak Ali. Oke, baik. Saya menambahkan. Jadi untuk kesiapan pemerintah menghadapi ASO 2022, pemerintah menyiapkan 4 tahapan dalam proses analog switch off ini. Tahapan pertama itu di 30 Juni 2021 di tahun ini, itu akan mencakup 12 kabupaten kota atau 12 provinsi di Indonesia. Kalimantan Timur salah satu yang menjadi tahapan masuk dalam tahap 1 dalam proses ASO ini. Kemudian tahap 2 di Desember 2021, kemudian tahap 3 di Juni 2022, dan tahap terakhir di tahap 4 itu di November 2022. Memang tahapan ini dibagi atas kesiapan infrastruktur tadi yang disampaikan. Memang Kaltim termasuk salah satu yang telah siap untuk melakukan ASO. Kemudian terkait kepemilikan multiplex, itu ada 4 yang ada di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah TVRI, kemudian Trans Group, Metro TV, dan MTEK yang saat ini telah memegang komitmen penerima multiplexingnya. Terkait kesiapan STB atau set-top box-nya, memang di pemerintah itu ada komitmen terkait pembagian set-top box. Masing-masing pemilik multiplex tadi TVRI, Trans, Metro, dan MTEK itu telah berkomitmen untuk menyiapkan set-top box. Dan jumlahnya pun itu masih dihitung oleh Kominfo besarannya karena menyesuaikan jumlah rumah tangga miskin. Nah, ini menjadi catatan bahwa yang mendapatkan set-top box di Kalimantan Timur, khususnya wilayah 1 dan 2, itu akan diberikan oleh pemerintah melalui Kominfo. Nanti mungkin bisa kerjasama teknis, masih belum ada aturan teknis ke bawah, namun sudah ada gambaran bahwa rumah tangga miskin yang kemungkinan besar dapat di Kalimantan Timur itu kurang lebih ada 408.262 jumlah rumah tangga yang akan mendapatkan set-top box di Kalimantan Timur. Dan banyak sekali. Ini berdasarkan data dari Kominfo yang kami terima. Memang semoga, tapi prosesnya pun masih bertahap. Itu yang masih dalam proses persiapan oleh Kominfo. Dari 400 sekian ribu tadi memang itu akan dibagi kepada masing-masing pemilik multiplex dan juga disiapkan oleh pemerintah. Untuk saat ini komitmen pemerintah pusat akan menyiapkan 1 juta set-top box yang akan dibagikan seluruh Indonesia. Tapi itu seluruh Indonesia. Nanti Kaltim kita tidak tahu berapa jumlah yang akan didapat. Dan yang kedua, kami juga pada saat Januari kemarin rapat koordinasi terkait tahapan ASO ini, kami meminta Kominfo bersama Kementerian Perdagangan dan Industri itu untuk menjaga harga. Nah, ini yang menjadi catatan kedua, bahwa jangan sampai set-top box ini harganya tidak terkontrol. Artinya ada batas atas dan batas bawah terkait harga daripada set-top box. Dan memang ini yang penting. Dan juga vendor terkait set-top box juga kami berharap, kemarin kami minta kepada Kominfo dan Kementerian Perindustrian itu harus tersertifikasi dengan baik, sehingga tidak ada dan diutamakan itu memang produk lokal dan harus ada standar SNI-nya. Jangan sampai ini menjadi sebuah peluang bisnis baru yang justru akan merugikan masyarakat. Padahal ini keinginan kita untuk membantu masyarakat agar mendapatkan
siaran yang lebih jernih, bersih tadi. Itu harapan kami kemarin terkait rapat koordinasi dengan Kominfo dan juga Kementerian Perdagangan dan Perindustrian terkait STB-nya itu. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah edukasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait peralihan dari analog ke digital ini. Memang karena KPID itu adalah perwakilan masyarakat, jadi kami juga salah satu yang punya peran penting terkait edukasi ke masyarakat, apa sih bedanya TV analog dan TV digital, dan kenapa harus kita beralih ke TV digital. Dan salah satu juga Kompas TV kami sangat apresiasi bahwa hari ini Kompas TV berperan sangat baik, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Ini adalah tahapan hari ini juga merupakan sebuah edukasi ke masyarakat bahwa kenapa harus anak digital dan kenapa kita apa persiapan pemerintah dan kesiapan masyarakat terkait analog switch off dari TV analog ke digital ini. Mungkin seperti itu Mbak Juju. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Juliet Wilhelmina dalam program Sapa Kaltim. Masih ditemani dengan dua narasumber saya dari Komisioner KPID Kaltim, Pak Ali Yamin dan Pak Bawon Kuatno. Ini tadi kita sempat membahas soal gimana sih kesiapannya, terus apa sih standarisasi dari stop box ini. Kita bahas kembali lagi lebih dalam nih Pak soal masalah standarisasi stop box yang tadi Pak Ali bahas sedikit. Boleh dijelaskan Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Juju. Terkait set-top box tadi, sebenarnya standarisasi set-top box itu akan dikelola oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Kominfo. Itu jadi ada tim Pokja atau tim gugus tugas percepatan migrasi sistem analog ke digital. Jadi dalam Pokja itu terbagi dari 4 tim. Yang pertama adalah Pokja infrastruktur dan ekosistem. Nah, Pokja ini akan membuat standarisasi dan akan menyaring atau memfilter standar set-top box-nya. Nah, di sini nanti KPID pun KPI itu akan dilibatkan dalam gugus tugas yang dimaksud. Dan untuk gugus tugas ini memang daerah itu tidak dilibatkan secara langsung, tapi hanya melalui perwakilan dari KPI pusat. Kemudian terkait set-top box juga standar di luar daripada standarisasi. Yang kedua adalah jaringan retail. Jaringan retail penjual set-top box ini akan diarahkan di tahap 1. Jadi seluruh Indonesia pemerintah akan mengarahkan retail STB tadi itu ke 12 provinsi di tahap 1 tadi agar sebaran STB itu bisa mampu mengcover seluruh 12 provinsi tadi. Karena komitmen dari pemegang multiplex atau pemegang multiplexernya itu 50% dari penerima STB atau rakyat miskin penerima STB itu dikomitmenkan oleh lembaga penyiaran yang punya multiplexernya. Sisanya nanti akan di-cover oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan untuk data rumah tangganya ada informasi terbaru itu di Februari atau Maret ini akan ada data terbaru terkait jumlah penerima rumah tangga miskin yang akan mendapatkan set-top box-nya tadi. Seperti itu kira-kira terkait gambaran set-top box yang akan dibagikan. Berarti pemerintah memang sudah mengcover ya, nanti akan muncul undang-undang dan kemudian pengarahan retail. Jadi masyarakat bisa dengan mudah ya Pak untuk stop box ini. Benar. Ini kita bicara soal alasan nih Pak, alasan kenapa kita lebih terlambat dibanding negara lain perkembangan digitalnya. Mungkin bisa jelasin sedikit Pak, apa sih alasan? Atau karena kita sedang ada di masa pandemi, karena masyarakat selalu menghabiskan waktu di rumah, jadi pemerintah terdorong untuk mendukung digitalisasi ini, atau sebenarnya sudah dari lama? Ya, saya coba jawab ya Mbak Juju dan juga masyarakat Kaltim. Jadi kenapa kita terlambat? Penyiaran ini kan sebenarnya diatur oleh Undang-Undang Penyiaran.
yang saat ini berlaku itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Sorry 2002 ya. Nah, di Undang-Undang Penyiaran yang ada, Mbak Juju, itu belum mengcover mengenai teknologi digital secara regulasi. Jadi hambatan utama kita adalah di regulasi. Pemerintah sebenarnya tahun 2015 sempat membuka penyiaran digital, tapi kemudian disomasi ya oleh para pelaku usaha juga, sehingga kemudian itu dibatalkan di tingkat PT UN, sehingga mengamanahkan dalam putusan itu kemudian bahwa perubahan teknologi penyiaran terestrial ke teknologi digital itu harus ditetapkan oleh undang-undang. Maka dari itu kita jadi sangat terlambat karena Undang-Undang Cipta Kerja baru disahkan di 2 November 2020. Ya, 2020. Nah, memang kemudian pemerintah juga mensiasati dengan cara adanya simulkas atau bersamaan. Ya, pemerintah dari Kementerian Kominfo memberikan Permen nomor 3 2019 ya Pak Ali, bahwa Ya, pelaku usaha bidang penyiaran atau lembaga penyiaran sebenarnya sudah dapat bersiaran secara digital dan juga analog bersama-sama. Nah, tapi memang ya ini high cost jadinya. Di satu sisi ada energi terserap ke analog, terserap juga untuk biaya untuk digital. Maka dari itu sejauh ini, nah Kaltim seperti disebutkan oleh Pak Ali, termasuk 12 provinsi di Indonesia yang menjalankan siaran secara simulkas atau bersama-sama. Makanya kalau masyarakat Kaltim coba iseng-iseng, kalau yang TV-nya sudah TV digital di rumah, yang ada TV BT2-nya itu, mereka dapat menangkap siaran analog dan juga siaran digital. Ya, sebagai contoh, ya Kompas TV ataupun yang lainnya dapat diterima yang di analog juga masih bersiaran dan digital juga masih bersiaran seperti itu. Jadi kendala utama adalah regulasi, Mbak Juju ya. Kalau infrastruktur ketika waktu itu diberlakukan tender masalah pembukaan pulang usaha, sebenarnya para pelaku usaha bidang penyiaran sudah menyiapkan infrastrukturnya juga, peralatannya dan sebagainya. Tapi kemudian karena dihentikan, ya kemudian digudangkan lagi. Sampai kemudian sekarang 2019 ada simulkas, dan kemudian 2020 ini ada Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dapat secara beroperasi penuh, kemudian berjalan juga tanpa ada hambatan. Jadi kita kendala utama adalah masalah regulasi, seperti itu Mbak Juju. Dan juga kalau di masyarakat selaku objek penerima penyelenggaraan atau aktivitas penyiaran, kita masih terbiasa dengan TV-TV yang belum support teknologi digital, ya, TV tabung dan sebagainya, sehingga mereka dapat menangkapnya siaran analog saja seperti itu. Nah, tapi sekarang kita sudah regulasi sudah clear, infrastruktur juga sepenuhnya juga clear, jadi proses digitalisasi di Indonesia dan juga di Kaltim, kita optimis sepenuhnya ke depan tidak ada hambatan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, digital ini adalah sebuah keharusan Mbak Juju dan juga masyarakat Kaltim. Kalau kemudian kita tidak beradaptasi, kalau istilah sekarang dalam era pandemi, adaptasi kebiasaan baru. Begitu pula perilaku menonton televisi harus juga ada kebiasaan baru, Mbak Juju. Kalau kita juga tidak beradaptasi, jangan kaget kalau sewaktu-waktu televisi di rumah kita siarannya blank. Karena siaran analognya dihentikan. Wah, ini kok semuanya jadi semut semua yang tampil, mana siarannya? Nanti Pak Ali yang disalahkan, Pak Bawon yang disalahkan, atau Pak Juju ini bersiaran atau enggak, seperti itu. Ya. Nah, itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dengan adanya perintah undang-undang ini, kita harus beralih ke digital, dan pemerintah menargetkan di 12 provinsi, termasuk Kaltim, skenario pertama di Juni 2021 ini, semua harus sudah bersiaran digital. Nah, maka dari itu kita harus siap-siap nih. Set-top box tadi, sebenarnya tidak usah menunggu pembagian dari pemerintah. Kalau bagi yang ada ekonominya kelebihan, sedikit gitu kan, udah banyak dijual di toko-toko online, Mbak Juju, ataupun toko elektronik. Jadi nanti silakan teman-teman atau masyarakat bandingkan gimana tampilan di digital, tampilan di analog seperti apa. Oh, ternyata di digital kualitasnya sangat bagus ya. Nah, ini yang kita biasakan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan memilih. Oh iya, digital udah sangat baik, kualitasnya sangat bersih, gambarnya, suara juga sangat superior atau jernih, dan teknologinya juga bagus. Jadi ini akan sangat lebih masyarakat memperoleh haknya penyiaran yang betul-betul berkualitas. Jadi itu Mbak Juju, jadi
kendala utama kenapa kita agak terlambat, bahkan kita nomor 2 terakhir di samping Timor Leste ya. Ya, karena di regulasi, tarik urut regulasi yang kita tahu penetapan regulasi kan terlalu banyak pro kontra ya, tapi kemudian kami paham sebenarnya hadirnya Cipta Kerja ini pada sektor penyiaran menyelamatkan kita dari kiamat internet, Mbak Juju ya. Dan juga kiamat kita dari dan kiamat frekuensi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sebaran TV analog di Kaltim itu ada 29, praktis semuanya ada 29 frekuensi. Nanti dengan kemudian ada digital dengan penyelenggaraan multiplexing tadi, kita hanya menggunakan 4 ataupun 6 frekuensi. Jadi ada frekuensi yang sangat baik yang ke depan dapat dialihkan untuk sektor telekomunikasi, penyiaran dan sebagainya. Demikian, Mbak Juju. Berarti kehidupan digital kita ini masa depannya cemerlang ya? Amin, insya Allah. Cemerlang. Ya, kita tanpa kita sadari, Mbak Juju, sebenarnya kita hari ini sangat perlu dengan adanya suplai frekuensi. Bagi contoh, kita sejak April atau Maret 2020 kemarin, penyelenggaraan aktivitas anak sekolah, baik SD sampai perguruan tinggi itu secara online. Itu menggunakan sumber daya frekuensi juga. Jadi kalau ini tidak kita sikapi, kita sambut dengan baik, maka akan banyak kendala. Kalau kita nanti kalau nonton jadi baper gitu, dan kemudian kirim gambar kok terputus-putus, kok tidak masuk-masuk seperti itu. Jadi sekali lagi nanti dengan adanya efisiensi frekuensi ini, pelayanan penyiaran, pelayanan telekomunikasi akan semakin baik. Dan satu lagi Mbak Juju, bahwa efisiensi ini juga nanti akan dimanfaatkan untuk sektor pendidikan, kemudian juga kesehatan dan kebencanaan. Kalau masyarakat yang pernah naik pesawat gitu kan, ya pesawat yang ada layar TV-nya, kalau pilot sedang bicara, maka semua layar nanti akan kemudian berhenti. Suara pilot saja yang kemudian dapat didengar. Nah, nanti juga akan seperti itu. Jadi informasi dini mengenai kebencanaan dapat diterima dengan baik kalau semua sudah beroperasi secara digital. Demikian, Mbak Juju. Tadi kita sempat mendengar nih dari Pak Bawon, apa aja kendala sampai Indonesia itu menjadi nomor 2 terakhir di ASEAN untuk masalah digitalisasi. Sekarang kita bahas sedikit soal wilayah cakupannya nih. Wilayah cakupan tadi saya sempat bahas sedikit selama jeda. Di Kalimantan Timur sendiri nih wilayahnya di mana aja? Mungkin bisa dijelaskan Pak Bawon, Pak Ali, wilayah cakupan Kalimantan Timur? Baik. Terima kasih Mbak Juju dan para pemirsa Kompas TV dan masyarakat Kalimantan Timur. Untuk wilayah layanan TV digital di Kalimantan Timur itu terbagi ada 7 wilayah layanan. Wilayah Kaltim 1 itu mencakup wilayah Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Kemudian wilayah Kaltim 2 itu masuk Kota Balikpapan dan juga Penajam Pasir Utara. Kemudian Kaltim 3 itu Kabupaten Kutai Timur. Kemudian Kaltim 4 itu Kabupaten Berau. Kemudian Kaltim 5 masuk wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kaltim 6 itu Mahakam Ulu, dan yang terakhir di Kaltim 7 Kabupaten Pasir. Jadi ada 7 wilayah layanan yang sampai hari ini itu baru di Kaltim 1 dan Kaltim 2 yang sudah beroperasi TV digital dari 4 pengguna multiplexnya. Seperti itu, Mbak Juju, informasi terkait wilayah layanan TV digital di Kalimantan Timur. Berarti wilayah layanan selain 1 dan 2 ini nanti berikutnya menyusul ya, menunggu multiplex ini? Iya, insya Allah Juni 2021 ini akan bisa memenuhi semua, semoga. Kita akan mendorong juga, KPID akan mendorong TV lokal. Dapatkan bisa menunggu ya? Tidak lama lagi ya Pak ya? Ada update baru yang terbaru kita barusan terima, Mbak Juju, bahwa daerah Kutai Timur, Sangatta ya, kemudian juga di Melak itu juga dapat menangkap siaran digital untuk penyelenggara penyiaran dari grup Metro dan juga TVRI. Nah, itu terbaru. Bisa dicoba atau berarti informasi terbaru update-nya. Ya, udah bisa. Jadi baik Sangatta, Berau untuk TVRI bisa di cover, dan Melak Kutai Barat juga dapat di cover. Jadi bagi masyarakat kita di wilayah itu dapat
mencoba menikmati secara langsung ya. Memang yang paling banyak sudah running itu di Kaltim 1 dan 2, yaitu zona ya 2 Balikpapan dan PPU ya, dan juga Samarinda, Bontang, dan juga Kukar. Kutai Update terbaru. Ini Pak, bicara soal digital dan terestrial ini, sebenarnya untuk masyarakat peluang yang bisa muncul apa aja nih Pak? Dan harapan Bapak, Pak Ali, Pak Bawon, harapan ke depannya ini untuk masyarakat dengan adanya digitalisasi ini gimana Pak? Ya, terkait progres digitalisasi atau migrasi kita dari penyiaran analog ke digital, peluangnya sangat banyak ke depan ya. Ketika nanti semua sudah bersiaran secara digital untuk penyiaran televisi secara terestrial ini, maka akan ada bonus atau digital dividend mengenai frekuensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan kehadirannya nanti banyaknya program siaran televisi yang hadir, para pelaku-pelaku usaha bidang konten kreator atau rumah produksi bisa banyak nih beraktivitas, dan untuk kemudian ditawarkan atau diberikan dipasarkan kepada penyelenggara penyiaran. Ini kan membuka peluang usaha baru. Ya. Kemudian juga mereka para saat ini kan kaum ibu-ibu ya, ini Mbak Juju ibu-ibu nih atau emak-emak banyak beraktivitas mengenai jual beli online. Nah, ini kan nanti dengan kehadiran frekuensi yang sudah sangat memadai, itu mereka akan semakin mudah memasarkan produk-produknya. Dia sebagai pelaku usaha, jadi akan membangkitkan ekonomi kreatif, termasuk tadi ya pelaku usaha atau rumah produksi dalam hal penyiaran. Nah, ini peluang-peluang yang sangat besar. Di samping manfaat lain, tadi saya sempat singgung di awal bahwa ketika nanti udah berani atau beroperasi penuh secara digital ini untuk penyiaran terestrial, informasi-informasi mengenai kebencanaan dapat dideteksi lebih dini atau disampaikan lebih dini. Kalau ini dapat dinikmati atau disampaikan lebih dini, kan potensi resiko yang terselamatkan itu kan akan semakin tentunya semakin banyak, dan yang resiko terdampak oleh bencana akan semakin kecil. Nah, ini yang tidak disadari kemudian seperti itu. Di samping layanan telekomunikasi, kita berakses sehari-hari menggunakan fasilitas internet. Jadi itu yang ke depan perlu diketahui oleh masyarakat, bahwa ini keniscayaan yang akan beri keuntungan besar, berdampak lebih besar kepada masyarakat terkait penyelenggaraan penyiaran digital terestrial di negeri kita. Nah, memang di samping itu juga ada tantangannya, Mbak Juju. Saya akan sampaikan sedikit tantangannya ya. Tentunya nanti dengan hadirnya ini ke depan program siaran di layar kaca di televisi itu akan semakin banyak. Dan KPID selaku lembaga yang bertugas juga mengawasi aktivitas penyelenggaraan penyiaran atau program siaran punya kewajiban untuk mengawasi lebih banyak lagi. Ya, saya perlu sampaikan di sini, Mbak Juju, bahwa sepanjang tahun 2020 kemarin, KPID Kaltim itu melayangkan sanksi kepada lembaga penyiaran itu sejumlah 26. 3 diantaranya adalah lembaga penyiaran televisi, ya, dan 23 lainnya itu adalah untuk lembaga penyiaran swasta radio. Nah, ke depan ini tentunya akan semakin banyak lagi dan berat lagi tugasnya KPID. Untuk itu, kita terus mengimbau kepada masyarakat juga akan semakin kritis. Jadi kalau ada penyiaran-penyiaran yang dirasa kurang tepat, tentunya laporkan kepada KPID. Karena pengawasan itu kan ada 2, pengawasan langsung dan pengawasan partisipatif. Masyarakat punya kesempatan untuk berkontribusi juga terkait upaya-upaya menyehatkan penyiaran yang ada di layar kaca yang hadir ke rumah kita. Jadi itu tantangan juga yang perlu kita sambut, baik oleh KPID selaku representasi masyarakat ataupun masyarakat sendiri selaku pemilik frekuensi. Juga harus proaktif juga melihat setiap tayangan yang hadir di rumah kita. Pak Ali, mungkin ada tambahan. Ya, baik. Mungkin sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Pak Bawon terkait peluang baru adanya migrasi dari TV analog ke digital, memang lebih memudahkan masyarakat atau konten-konten kreator itu muncul, hadir, memberikan edukasi, memberikan sesuatu yang baru di masyarakat melalui televisi. Karena saat ini tidak perlu kita bangun antena, kita bangun infrastruktur untuk bisa tayang di televisi. Saat ini kita cukup hanya memohon untuk adanya izin penyelenggaraan penyiaran dan juga berkontrak dengan pemegang multiplexernya. Jadi hanya cukup itu saja, dan satu set komputer
itu sudah bisa bersiaran secara digital. Sehingga ini juga menjadi, selain jadi peluang, ini juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk memberikan diversity of content. Jadi kita akan berlomba untuk memberikan konten terbaik untuk masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Jadi ini menjadi peluang sekaligus tantangan juga bagi kita semua. Sejauh mana kita mampu bersaing, memberikan konten terbaik untuk masyarakat, edukasi terbaik untuk masyarakat di TV digital. Karena seiring sejalan ini TV analog menuju TV digital memang semakin mudah dalam proses perizinannya khususnya. Seperti itu, Mbak Juju. Oke Pak, tadi kita sudah bicara soal peluang nih Pak. Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan ke depannya untuk masyarakat dengan adanya era digitalisasi ini? Silakan Pak Bawon. Harapan utama kami, ya terima kasih. Harapan utama kami selaku regulator ya, KPID dan ataupun KPI, ya kita berharap besar bahwa dengan hadirnya teknologi digital di sekitar kita, kita dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Pelaku usaha bidang penyiaran sejatinya adalah mereka yang diberikan pinjaman frekuensi oleh masyarakat untuk kemudian dimanfaatkan dalam aktivitas penyiaran. Jadi harapan kita agar dapat memberikan suguhan yang terbaik, tayangan-tayangan yang edukatif, mendidik, dan juga mencerahkan terutama, seperti itu. Yang kedua, harapan kami juga praktis nanti akan hadir banyak sekali tayangan program siaran di TV. Sekali lagi, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk kita berperan aktif, memberikan kritik untuk kemudian menjadikan kualitas siaran kita lebih baik lagi. Itu dari saya, Mbak Juju. Pak Ali? Baik, harapan pertama dari pemerintah terkait adanya perangkat STB itu benar-benar didistribusikan merata dan juga tepat sasaran. Itu yang pertama, karena memang jangan sampai masyarakat itu kaget terhadap proses peralihan dari analog ke digital ini. Kemudian yang kedua, memang peran serta masyarakat, peran aktif masyarakat terkait banyaknya siaran yang akan hadir di TV rumah tangga itu menjadi sebuah tantangan untuk masyarakat dan juga untuk menjaga anak-anaknya dalam mengawasi tontonannya. Itu yang menjadi hal penting dari kita, khususnya dari KPID, karena memang kewenangan KPID untuk saat ini melalui peraturan pemerintah yang terbaru, Pak Bawon ya, memang lebih fokus pada program isi siaran, pengawasan isi siaran. Jadi kami berharap peran aktif masyarakat, peran aktif orang tua terhadap tontonan anaknya itu lebih dijaga lagi agar tidak menjadi sebuah tontonan yang negatif untuk anak. Disesuaikan dengan klasifikasi umurnya. Seperti itu. Terima kasih. Harapannya ada filterisasi sendiri ya dari masyarakat. Benar. Betul. Terima kasih Pak Bawon, Pak Ali sudah bergabung di Terima kasih Mbak Juju. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi talk show kita tentang bagaimana digital terestrial akan masuk ke Kalimantan Timur. Harapannya ke depannya agar masyarakat sendiri bisa melakukan filterisasi untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi ke depannya. Tetap terus saksikan talk show Sapa Kaltim di Kompas TV, independen terpercaya.